إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak mengucapkan tahmid pujian kepada Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya Allah senantiasa mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang sangat banyak. Jadi di antara nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Kemudian nikmat iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat al-ukhuwah al-islamiyah. Karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seorang muslim itu tidaklah dikatakan sempurna keimanannya sampai perhatian, sampai dia memiliki rasa empati dengan muslim yang lain. Bapak Ibu, kita ingatkan lagi dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sangat sering kita dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, kalian itu tidaklah beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Seorang muslim dalam mencintai saudaranya, apa kata Rasulullah dalam hadis muttafaqun alaih sahih Bukhari Muslim? Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam mereka mencintai saudaranya, mengasihi dan menyayangi saudaranya, itu bagaikan satu tubuh. Lihat tubuh kita, Pak. Kita perhatikan. Idashtaka minhu awun tada'alahu sairul jasad. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita yang merasakan sakit, maka yang lainnya, anggota tubuh yang lainnya akan merasakan sakit pula dan akan terjaga pula. Fil humma wassahar, kata Rasulullah, dalam merasakan sakit, panas dan terjaga. Maka hari ini, Pak, kita merasakan sakit yang mendalam. Dan kami pribadi tidak akan bosan-bosannya mengingatkan ini dalam rangka solidaritas Islam. Kita kembali mengingat apa yang menimpa saudara-saudara kita. Ini sangat luar biasa, Pak. Ini tragedi kemanusiaan. Sampai ada seseorang berkata, Pak, untuk membantu Palestina, you don't have to be Muslim. Kamu
nggak harus jadi muslim wahai orang-orang non muslim gitu ya. Ya, nggak harus orang Islam apalagi orang Islam gitu ya. Namun kau jadi manusia saja. Ya. Secara kemanusiaan saja itu sudah melanggar HAM. Lihat Pak ya, yang dibom siapa? Anak kecil yang meninggal. Yang dibom siapa? Ibu-ibu yang hamil. Ada kemarin berita ya Pak dari TV One itu. Ibu-ibu hamil itu meninggal, sampai bayi yang di perutnya juga meninggal. Dibom sama Zionis kufar Israel, negara bukan negara itu ya, mereka aja ngaku negara ya. Ya, namun mereka itu ya penumpang yang ingin menguasai pribumi. Itu mereka, Pak. Ini ya mental penjajah seperti itu. Penjajah itu penumpang seperti Belanda dulu. Kan numpang Pak ya. Awalnya kan pingin jualan, ngambil hasil bumi dari Nusantara kan. Ujung-ujungnya ingin menguasai. Itulah ya mental penjajah. Maka untuk itu Pak kita merasakan bagaimana pedihnya mereka seperti itu. Jadi apa yang mesti kita lakukan Pak? Kalau teman-teman kita di Jawa, karena kami juga anggotanya ya, ada namanya MDI, Multaqo Duat Indonesia. Siapa pembinanya? Ustadz Kibar ya, pembinanya Ustadz Syafiq ya, Reza Basalamak, pun juga anggotanya Ustadz Sofyan Khalid Arurai ya. Jadi di grup ke kami diberikan saran yang untuk menyampaikan. Jadi kalau Bapak punya kelebihan harta Pak ya, ini bentuk ya empati kita. Mungkin kita ya kan nggak mampu ke sana ataupun ke sana kita nggak bisa jihad karena harus melalui izin pemerintah kita, ya kan, pemerintah kita yang sah. Namun ya apa yang bisa kita lakukan selain kita mendoakan mereka, kita bantu Pak. Nah, kalau Bapak ada yang punya kelebihan nanti saya kasih linknya itu ya, melalui MDI ya, Multaqo Duat Indonesia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Pak, walaupun sedikit kita beri bantuan mereka orang yang membutuhkan ya. Boleh jadi itu sebab kita masuk surga. Kita kan tahu hadis yang masyhur sekali sering kami sampaikan. Ya, seorang wanita pelacur saja membantu anjing binatang yang dibantunya Pak. Kalau dia ikhlas ya kan, cuma ngasih air karena kehausan mau mati, Allah masukkan ke dalam surga wanita. Apalagi kita bantu orang yang lagi berjihad, mereka penduduk Palestina itu para mujahidin gitu ya. Kenapa? Karena Rasul mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid, man qutila duna nafsi fahuwa syahid. Orang yang mati terbunuh karena membela hartanya, membela rumahnya, membela tanah airnya, membela agamanya, bahkan membela dirinya dibunuh, mereka dizolimi, insyaallah dapat janjinya Rasulullah fahuwa syahid, mereka adalah mati syahid. Kita bantu. Jadi kalau Bapak punya kelebihan harta Pak, walaupun nominalnya sedikit ya, karena kalau kemarin ada teman kita yang bantu di mana tuh Pak, yang kemarin kegempa itu kan, masya Allah itu ya. Dan ini kesempatan peluang emas juga untuk meraih pundi-pundi pahala besok Pak ya, di akhirat. Jangankan kita bantu 1.100.000, 200.000, Nabi saja mengatakan apa Pak? Fattaqun nar ya. Jagalah diri kalian kelak di hari akhir, di yaumil qiyamah, dari neraka, walau bisyiqqah minat tamar, walaupun engkau bersedekah, berinfak ya dengan ya separuh buah kurma. Kalau bijinya nggak bisa dimakan Pak ya, buahnya gitu ya. Ini dengan kurma saya satu, kalau kita ikhlas insya Allah ya menjadi apa Pak? Penyebab kita Allah selamatkan kelak di akhirat, di panasnya api neraka. Ini luar biasa Pak. Jadi alhamdulillah Pak, kita yang punya uang ini ya kan, kaum muslimin yang punya harta ini kesempatan yang luar biasa ya kan. Mungkin ya ingin beli emas ya, ingin ganti mobil, ganti motor baru ya, jangan ganti dulu Pak ya, kita kirim buat saudara kita, tentu itu lebih bermanfaat. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk ya kita mencintai mereka. Karena orang Islam itu kata Rasul itu kan bagaikan apa Pak?
bagikan satu bangunan gitu, saling mengokohkan. Bahkan dalam hadisnya Nabi itu mengumpamakan dengan ya merajut jari jemari beliau. Wasyabbaka baina asabi, seperti ini. Ya kan Nabi mengatakan al mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan wa wasyabbaka baina asabi. Wasyabbaka itu ini ya kan bahasa kita seperti ini. Orang Islam itu seperti ini ya. Saling menopang dan saling membantu, dan Allah akan menjamin bantuan bagi orang yang membantu saudaranya ya. Innallaha ala aunil abdi maka abdu ala auni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba membantu seorang. Apalagi yang dibantu itu orang yang butuh nian Pak ya. Sangat kepepet nian mereka. Nggak bisa begawe lagi Pak. Boro-boro nak bekerja Pak ya. Untuk hidup saja udah ya Allah. Bahkan tadi Pak ya saya lihat ya. Orang-orang anak Palestina itu Pak, mereka menulis di telapak tangannya namanya. Untuk apa Pak? Kalau seandainya saya meninggal, tahu orang ya kan jasad saya kan, katanya. Jadi kalau seandainya kena bom hancur mukanya, mungkin nampak tangannya, ini jasadnya si fulan Pak ya. Saking mereka sulit untuk bertahan hidup aja sulit Pak ya. Ya kan, bagaimana mau mikir nak cari makan lagi ya. Kita lah kaum muslimin Pak ya. Ya kan, walaupun kita sedikit yang kita kasih bagi mereka, itulah rasa cinta kita kepada mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Bapak ada yang berminat ya Pak ya, ini bisa kami kasih linknya ya. Melalui ya MDI atau Peduli Muslim atau yang lainnya lah gitu ya, yang terpercaya, yang bisa menjadi sarana untuk menyampaikan bantuan kita kepada mereka, orang-orang Palestina tersebut. Nah, toib ya, kita kembali melanjutkan kajian kita ya. Sekarang kita masuk Bapak Ibu kepada pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 51 sampai 53. Kemarin atau pertemuan yang sebelumnya ayat 49 sampai 50. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَى 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah, wa'adna, kami menjanjikan kepada Musa, 40 lailatan, selama 40 malam ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ya janji kepada Nabi Musa selama 40 malam untuk menemui Allah, menerima Taurat. Jadi Nabi Musa pergi ya 40 malam, kemudian meninggalkan Bani Israel ketika itu. Summa takhadtumul ijla, namun celakanya orang Bani Israel itu Pak ya, ketika Nabi Musa lagi menemui Allah, lagi menerima Taurat, malah mereka menjadikan anak lembu gitu ya, anak sapi ya gitu ya, setelahnya untuk ya disembah. Wa antum zalimun, lantas Allah katakan kalian itu zalim melakukan perbuatan syirik itu. Summa afauna ankum, lantas kemudian kami maafkan kalian. Datang Musa marah, apa yang kalian lakukan gitu ya. Artinya mereka kembali kepada Allah, Allah maafkan, Allah ampuni gitu. Karena mereka bertobat kan seperti itu. Tsumma afauna min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu. Mudah-mudahan kalian bersyukur. Ini termasuk nikmat Allah, Pak. Jadi Allah mengampuni kita itu nikmat Allah, supaya kita bersyukur kepada Allah. Kalau enggak Allah ampuni gimana Pak ya?
Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya. Walaupun kita berbuat syirik, kalau kita mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka kemudian Allah mengampuni. Wa idz ataina, dan ingatlah ketika kami memberikan ya kepada Musa, wa idz ataina Musal kitaba, kepada Musa Alkitab, kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa apa Pak? Taurat. Wal furqana, dan al-furqan. Ya, al-furqan ini pembeda, membedakan antara al-haq dan batil, antara hidayah dan kesesatan. Nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir ya dalam tafsirnya nanti ya. La'allakum tahtadun, mudah-mudahan kalian mendapatkan hidayah. Qala Ibnu Katsirin rahimahullahu taala, berkata Ibnu Katsir dalam kitabnya ini ringkasan, enggak semua perkataan beliau diringkas oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Syakir dalam kitabnya Umdatut Tafsir ini. Yaqulu ta'ala, Imam Ibnu Katsir berkata, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazkuru ni'mati 'alaikum fi afwi ankum lima 'abadtumul ijla ba'da zihabi Musa. Ingatlah oleh kalian wahai Bani Israel, nikmat-nikmatku kata Allah yang aku telah berikan kepada kalian. Berupa apa Pak? Berupa ampunan atas kalian setelah kalian menyembah anak sapi, setelah perginya Musa limiqati rabbi indang qidai amadil muwa'adah, ketika Musa 40 hari ya berangkat bertemu dengan Allah ya untuk menerima wahyu Allah, dan ketika berakhirnya waktu yang dijanjikan ya, kemudian Nabi Musa balik. Jadi kapan Nabi Musa mengasihkan diri ya untuk menerima wahyu Allah? Wa kanat arba'ina yauman ya, waktu itu sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an ya, selama 40 hari. Jadi ini Pak bukan nggak bisa dijadikan dalil ya. Ini 40 hari ini bisa untuk urus, ini nggak bisa ya. Ini dalil yang khusus buat Nabi Musa, karena Nabi Musa ya adalah Rasul yang mana mereka yang mana Nabi Musa ini menerima wahyu. Jadi nggak bisa dikiaskan ya, dianalogikan. Nah, ini kan dalilnya ada itu ketika Nabi Musa 40 hari ya kan menerima wahyu, kan khurus. Nabi Musa nggak khurus Pak ya. Nabi Musa menerima wahyu. Ini kan terkadang ada sebagian yang mencocok logikan, tapi nggak tepat. Kenapa nggak tepatnya Pak? Karena nggak ada ulama yang berdalil dengan itu gitu ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini khusus karena Rasul itu khusus ya. Ini khusus bagi Rasul Allah, utusan Allah Nabi Musa. Wahiyal madhkuratu fil a'rafi, ini juga telah disebutkan gitu ya dalam surah Al-A'raf. Ketika Allah berfirman, wa wa'adana Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi asyrin. Dan ketika kami menjanjikan kepada Musa 30 malam dan kami sempurnakan 10, jadi 40 malam. 30 tambah 40. Jadi ayatnya ada korelasinya Pak. Nah, qila, ada ulama yang mengatakan 40 hari itu ya kan, kapan itu? Qila, ada ulama yang mengatakan innaha Dzulqa'dah. Peristiwa itu terjadi di bulan Dzulqa'dah. Iya, jadi di bulan 11 itu ya. Memang ya penanggalan Hijriyah ini Pak sebenarnya ya itu adalah penanggalan yang sifatnya wahyu. Ini beda dengan tanggal-tanggal yang lain. Itu orang-orang lah yang buatnya gitu Pak ya. Pandai-pandai orang baik gitu. Tapi kalau tanggal Hijriyah ini wahyu Pak. Wahyu itu maksudnya apa? Memang dari Allah ketentuannya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, ya kan? Kemudian Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir.
dan seterusnya itu Pak ya, itu wahyu Allah memang. Ya. Beda dengan ya penanggal-penanggalan yang lain. Jadi orang Islam Pak harus ada penanggalan itu di rumahnya lah minimal. Ya kan, walaupun secara nasional mungkin tidak dilazimkan, maka secara individual Pak ya, kita hendaknya menggunakan tanggal ini. Minimal di HP itu ada aplikasinya Pak ya. Ya ini Pak. Waqila inna hadzul qa'dah, ya, kejadian itu pada bulan Dzulqa'dah bikamalihi, secara sempurna, wa ashrin, kemudian ditambah 10 malam atau 10 hari min Dzulhijjati, dari bulan Dzulhijjah. Jadi semuanya tepat sesuai dengan ayat ini, ya kan, arba'ina lailah, itu 30 di bulan Dzulqa'dah tambah 10 malam di bulan Dzulhijjah. Wa kana dzalika, dan peristiwa itu terjadi ba'da khulasihim min qaumi Fir'aun, setelah Allah bebaskan mereka dari kaum Fir'aun, ya, wa inja'ihim minal bahr, dan setelah Allah selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel ketika menempuh lautan yang terbelah itu. Jadi peristiwa itu Pak, setelah selesai masalah dengan Bani Israel, dengan Fir'aun, ya, datang pula masalahnya, ya, ditinggal sebentar, ya. Nah, ini sebagian Bani Israel pengikut Nabi Musa waktu itu Allah nyembah anak sapi pula. Na'udzubillahi min zalim. Ini pentingnya tauhid gitu Pak. Kenapa? Karena orang itu tidak boleh dia merasa aman. Saya kan udah ngaji salaf ini, ya. Ustadz saya ustadz kibar. Bani Israel Pak, ustadznya Nabi Musa. Ya, kena juga syubhat syirik gitu kan. Nah, maka untuk itu jangan pernah kita lepas belajar tauhid. Nggak ada jaminan kita sekarang yang belajar tauhid ini Pak akan istiqomah kalau tidak Allah yang memberikan hidayah sama kita gitu. Ada dahulu Pak kami sampaikan cerita, pernah nggak ya? Kira-kira kalau nggak salah pernah gitu. Nggak apa-apa kita ceritakan lagi Pak ya. Jadi Pak ada teman, ya, saya ustadz juga, beliau ustadz ya dahulu itu di Sumbar gitu Pak ya. Jadi di kampung beliau itu Pak ada ikhwan kita yang sudah lama ngaji sunnah lah gitu ya. Kemudian pas pulang kampung itu Pak, qadarullah gitu, kena musibah dia. Apa yang terjadi Pak? Uangnya ratusan juta hilang di kampungnya. Jadi frustasi gitu ya ikhwannya. Padahal beliau sudah mengaji sunnah gitu, galaunya luar biasa. Akhirnya ada temannya, ya, semasa awam lah gitu ya, menyarankan, bagaimana kalau kita tanya Mbah Dukun lah gitu. Nah, ini teman ngaji nih Pak. Akhirnya Pak, oh iyalah sekali ini baik gitu ya kan. Mana tahu benar gitu. Pergi ke dukun, padahal Pak ngaji sunnah. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan kita jangan merasa aman gitu ya dengan tauhid kita, ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ada juga Pak dahulu yang keluar manhajnya kokoh, gitu ya. Kita nggak boleh masuk hizbiyah, partai dan lain sebagainya. Namun jadi caleg. Ada juga Pak ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya artinya apa Pak? Artinya kita jangan merasa aman gitu. Jadi kita harus selalu berdoa sama Allah, ya Allah ya, tolong kokohkan hati kita pada tauhid dan di atas ahlus sunnah ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu, beliau melanjutkan wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa iz ataina Musal kitaba, dan ingatlah ketika kami berikan Musa Alkitab. Apa Alkitab ini? Kitab apa ini? Yakni At-Taurah, yaitu kitab Taurah ya. Karena Taurat itu Allah turunkan kepada Nabi Musa. Wal Furqana wa huwa ma yufarriqu bainal haqqi wal batil. Dan Al-Furqan, Taurah itu fungsinya sebagai pembeda. Pembeda apa? Antara al-haq, kebenaran, dan kebatilan. Wal huda wad dhalali, antara hidayah, petunjuk, dan kesesatan. La'allakum tahtadun, ya, supaya kalian mendapatkan hidayah. Nah, jadi
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, supaya kita dapat hidayah, apa yang kita lakukan? Berpegang teguh dengan apa yang Allah turunkan, Al-Quran, Pak. Jadi Al-Quran ini, Pak, sumber hidayah. Maka kita pelajari ya. Kita pelajari mulai dari yang minimal, mempelajari cara membacanya dulu Pak ya. Jadi kalau seandainya majelis kita dahulu misalkan ada pelajaran tahsin ya, mari kita hidupkan lagi Pak. Karena itu upaya berpegang teguh dengan Al-Quran. Ini bagaimana nak berpegang teguh dengan Al-Quran, bacanya aja nggak bisa kan gitu Pak ya. Ya jangankan memahami maknanya ya, baca aja nggak bisa gitu. Maka mulai dari yang awal ya, yaitu membacanya. Nah, kemudian setelah itu kita berusaha memahami maknanya. Ya, kita mulai aja dengan yang sederhana, yaitu membaca ya terjemahannya dulu gitu Pak. Nah, kemudian setelah itu kita ya membaca tafsirnya, mempelajarinya. Nah, sehingga ya faedah-faedahnya bisa kita pahami dan kita amalkan, itu yang terpenting dalam kehidupan kita. Jadi ya Al-Quran ini Pak, wahyu Allah yang terakhir ini penyempurna. Al-Quran itu penyempurna dari Taurat, Injil, Zabur ya. Kitab-kitab suci yang Allah turunkan sebelum Nabi Muhammad itu tidak berlaku lagi ketika Allah telah turunkan Al-Quran. Karena Al-Quran ini penyempurna. Maka mari jangan kita sia-siakan Al-Quran. Harus ada agenda dalam kehidupan kita Pak. Yang pertama kita bikin agenda jadwal membacanya. Harus ada target Pak. Iya. Dalam hadis sahih ya, Rasul mengatakan barang siapa man qara'a ya mi'ata ayah, barang siapa yang membaca 100 ayat sehari itu kan, walam yuktab minal ghafilin, orang itu tidak Allah tuliskan menjadi kelompok yang lalai. Jadi kalau orang kurang membaca Al-Quran 100 ayat sehari, siapapun mau ustadz ya masuk juga ya, itu termasuk orang yang lalai. Ya, makanya tapi Pak Ustadz belum bisa baca, belajar. Mari kita hadiri majelis-majelis ilmu tahsin, ilmu tajwid. Ini Pak. Iya. Jadi minimal 100 ayat itu Pak kita baca itu ya. Karena keutamaannya itu, orang yang membaca Al-Quran 100 ayat itu ya kan, sehari semalam, lam yuktab minal ghafilin, tidak Allah masukkan, Allah tuliskan menjadi kelompok yang lalai ya. Jangan sampai Pak, kalau berita kita baca semua Pak, koran ya, kalau koran jarang sekarang ya, WA ya, ya berita di WA grup, WA apalah ya. Nah, itu kita masuk, ya kan, kita aktif sekali. Namun Al-Quran kita nggak dibaca, itu menjadinya lalai Pak ya. Nah, kemudian nih, setelah itu kita pahami maknanya, itu yang lebih mantap lagi. Nah, sehingga Pak, apa yang kita baca itu kita mengerti gitu ya. Ya kita paham, sehingga akan melahirkan motivasi, kemauan kita untuk mengamalkan Al-Quran tersebut gitu. Kemudian beliau melanjutkan, wa kana dzalika aidan ba'da khurujihim minal bahri, dan Allah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa itu juga terjadi setelah mereka keluar dari laut merah itu Pak ya, dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, ketika selamat itu. Jadi menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Musa ketika di Mesir itu belum diturunkan Taurat kepada beliau. Diturunkan Taurat kepada beliau setelah Allah selamatkan beliau dari kejaran ya Fir'aun dan bala tentaranya, ketika mereka selamat menempuh lautan yang Allah ya belah melalui tongkat Nabi Musa itu ya, dan bisa ditempuh seperti menempuh daratan, padahal laut-lautan Pak ya. Ini luar biasa, mukjizat yang sangat besar, bukti kebenaran Allah dan bukti kebenaran kerasulan dan kenabian Nabi Musa alaihissalam.
Kama dalla alaihi siyaqul kalami fi suratil A'raf, sebagaimana ditunjukkan hal itu ya, konteks dari firman Allah pada surah Al-A'raf. Wa liqaulihi ta'ala, dan juga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa laqad ataina Musal kitaba, dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa Taurat. Alkitab di sini maksudnya Taurat. Mim ba'di ma ahlaknal qurunal ula, setelah kami binasakan ya generasi yang sebelumnya. Basaira linnasi wa hudaw wa rahmatan la'allahum yatadzakkarun. Ini sebagai pelajaran bagi manusia, kemudian sebagai petunjuk dan sebagai rahmat. Mudah-mudahan mereka ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, supaya mereka enggak lalai, Pak. Terjaga mereka, ingat gitu. Maka butuh diingatkan. Ya, Pak ya. Peringatan. Jadi Al-Qur'an itu, Pak, sebagai peringatan. Makanya enggak boleh ketika orang baca Al-Qur'an, menjelaskan Al-Qur'an tidur. Kemudian enggak boleh juga ribut. Gitu, Pak ya. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah peringatan Allah. Tapi kalau peringatan nggak fokus, kita dengar orang fokus saja nggak masuk, apalagi ngobrol, Pak ya, tentu nggak masuk dia. Dan ternyata itu adalah kebiasaan orang musyrik dahulu. Nah, jadi orang musyrik dahulu, Pak, ketika Nabi menyampaikan Al-Quran, sengaja, yuk, ya kita ngobrol yuk, katanya. Nah, jangan sampai kita mencontoh mereka, gitu ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini bukan kata saya, Pak ya. Ini dalam Al-Quran itu. Makanya Allah mengatakan, ya kan, ini ya, kita bacakan ayatnya ya, dalam surah Al-A'raf ayat 204 gitu. Wa iza quri'al Qur'anu, apabila dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka dengarkan. Wa ansitu, ini perintah, Pak, dan diamlah kalian. Wa ansitu, ya, dan diamlah ke kalian. Jadi nggak boleh ngobrol gitu maksudnya. La'allakum turhamun, supaya kalian diberi rahmat. Jadi makna dari ayat ini, kalau orang ngobrol ketika ada menjelaskan Al-Quran itu nggak dapat rahmat itu. Ya, kenapa? Karena setan, Pak. Karena setan ini pandai, Pak ya. Iya, setan tuh masuk kemana aja, Pak ya. Iya, ke masjid juga masuk gitu ya. Apalagi di pasar, gentayangan gitu ya. Apa kerjanya setan itu? Supaya orang nggak fokus mendengarkan Al-Quran. Makanya kalau ada orang membaca Al-Quran, Pak, jangan kita ngobrol. Ini adabnya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya apa itu, Pak? Kita diam itu supaya dapat rahmat. Kalau ngobrol nggak dapat rahmat. Nah gitu. Kita juga yang rugi. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bilang Allah, Pak ya, Allah langsung dalam Al-Quran, surah Al-A'raf ayat 204. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, itu ayat 51-nya, Pak ya. Iya. Iya. Itu ayat 53-nya ya, la'allakum tahtadun itu ya. Nah, sekarang kita masuk ya ayat 54-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya. Siapa kaum Nabi Musa, Bapak Ibu? Bani Israel. Innakum zalamtum anfusakum, sesungguhnya kalian ini wahai Bani Israel, kalian telah zalim gitu.
Zalim kalian. Adiknya zalim bapak ibu. Kenapa dia zalim? Kenapa dia zalim itu bahasa Minang ya Pak ya? Kalau bahasa pusahanya zalim gitu ya. Kenapa dia zalim? Kenapa mereka itu zalim? Dijelaskan oleh Allah. Bittikhadhi, ba di sini ulama bahasa mengatakan ba sababiyah yang menandakan yang maknanya sebab. Disebabkan kalian menjadikan ya anak sapi sebagai Tuhan. Kalian sembah anak sapi itu ya. Lantas setelah itu ya Nabi Musa berkata, fatubu ila bariikum. Bertobatlah kalian semua kepada bariikum. Bariikum itu maknanya khaliqikum, pencipta kalian, yaitu Allah. Bertobatlah kalian semuanya kepada pencipta kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Faqtulu anfusakum, dan bunuh diri-diri kalian. Jadi memang syariat Nabi Musa kareh, Pak. Namun tidak berlaku lagi di syariat Nabi Muhammad. Jadi syariat Nabi Musa itu orang yang bertobat itu wajib harakiri gitu ya. Harakiri itu kan bunuh diri gitu ya. Nah, ini. Namun ini syariat tidak berlaku lagi. Karena syariat yang bertentangan dengan syariat Nabi itu sudah diamandemen lah kalau bahasa kita. Kalau bahasa fikihnya dimansuh gitu. Karena dalam syariat kita yang tobat nggak mesti bunuh diri lagi. Jadi Pak, kalau kita hidup di masa Nabi Musa banyak yang mati Pak. Tobat bunuh diri gitu ya. Tobat ya mati ya gitu. Syaratnya mati gitu. Nah, kalau kita Masya Allah Pak, umat Nabi Muhammad nih banyak sekali keutamaannya. Tobat nggak mesti dibunuh ya. Ya tobat nasuha saja. Insya Allah Allah terima tobatnya. Ini luar biasa Pak. Faqtulu anfusakum, bunuhlah diri-diri kalian. Zalikum khairul lakum, itu yang terbaik untuk kalian. Inda bariikum, di sisi ya pencipta kalian, di sisi Tuhan kalian Allah. Fataba alaikum, lantas kalau kalian lakukan itu Allah terima taubat kalian. Kenapa? Innahu, sesungguhnya dia Allah itu wat tawwabur rahim, adalah zat penerima taubat. Maha Pak, enggak hanya nerima sekali ya. Berulang-ulang orang bertobat terus diterima oleh Allah. Sehingga Allah itu at-tawwab. Ya kan? Bukan hanya sekali. Artinya Allah itu penerima tobat, maha penerima tobat. Makanya ada orang maksiat sekali, ya jangan putus asa, tobat ya. Ya sampai kalian mati dalam keadaan bertobat. Bukan berarti kita suruh dia ya tobat ada-ada Pak ya. Tobat sembarangan, enggak. Tobat itu mestilah serius, nasuha gitu ya. Yang sebenarnya ikhlas ya, didasari dengan ikhlas. Tobat itu bukan ikut-ikutan, bukan ikut tren ya. Trennya sekarang orang pada tobat ya, jangan karena orang, karena Allah. Kemudian menyesali Pak. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua harus ada rasa menyesal dari dosa yang pernah kita lakukan. Misalkan Pak, kita tobat dari pacaran, mesti kita menyesal, ya Allah, ngapain saya pacaran dulu ya Allah ya, hancur anak orang ya Allah. Itu bagian entah apa yang terjadi di budak itu kan gitu ya, entah saya apa-apain dulu kan gitu ya. Kita menyesal betul Pak ya, jangan kita nggak menyesal ya. Bagaimana tanda menyesal Pak? Kita selalu merasa ya sesak jiwa kita ketika ingat. Bahkan tidak jarang orang yang menyesal itu Pak, nangis dia kalau ingat ya Allah, nangis dia. Ya. Saya pernah lihat Pak ya, ada bapak ini saya pernah sholat di belakang bapak gitu. Beliau jadi imam waktu itu. Apa sedang sholat itu Pak nangis terus, beliau nggak bisa nahan diri. Kami tanya Pak, sebenarnya apa Pak yang ini kan? Ya saya ingat dosa-dosa saya nak katanya kan. Ya, jadi pas ketika suatu ingat aja dulu, saya menyesal betul gitu. Itu tanda orang yang betul menyesalnya Pak ya. Nggak bangga ya, dan juga orang ya, mau saya dulu gini nggak boleh Pak ya. Seolah dia bangga kan gitu. Nah, namun kita sesali. Jadi setiap orang yang menyesali dosanya dapat pahala itu Pak. Iya. Karena Rasul mengatakan, walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan lemah, namun ada juga mengatakan sahih gitu. Rasul mengatakan an-nadamatu minat taubah. Rasa penyesalan itu bagian dari taubat itu sendiri gitu.
Jadi kalau kita menyesal berarti benar itu tobat kita. Tapi kalau kita nggak pernah nyesal, nggak pernah mengakui dosa, itu nggak akan pernah bertobat, Pak ya. Karena tobat itu diawali dengan penyesalan dan pengakuan dosa, ngaku kita, ngaku salah, ngaku berdosa. Namun sama Allah aja ngaku, nggak usah di status ya. Iya, ngapain gitu ya? Sama Allah aja kita ngakunya. Kemudian setelah itu tekad, Pak, azam, ya, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi di masa yang akan datang. Gimana, Pak? Boleh. Iya. Apalagi pas hujan ya. Kita berdoa pas hujan itu gitu. Karena Rasul ya pas sholat istisqa minta hujan, Rasul tinggi-tinggi ya, sampai ketiaknya nampak. Seperti itu. Ya. Tapi jangan apa pula pas dekat orang gini kena orang, jangan ya. Pas sendiri nggak ada orang gitu ya, ini lebih khusyuk seperti itu. Ini ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhihi sifatu taubatihi ta'ala ala bani Israila min ibadatil ijl. Inilah bagaimana ya sifat Allah menerima. Ini bentuk Allah menerima taubatnya Bani Israel ketika mereka menyembah ya patung anak sapi. Jadi disebutkan dalam riwayat itu, Pak, patung anak sapi ada yang mengatakan dari emas itu. Sebenarnya mereka ini ikut-ikutan, Pak ya. Awalnya mereka kan Masya Allah gitu ya. Namun ada penyusup ya namanya Samiri. Ini penyusup ini yang menyebabkan syubhat itu, Pak ya. Nampaklah mereka penyembah berhala waktu itu menyembah patung itu. Mereka minta sama Musa, ya Musa ijalana ya kan alihah kamalahum alihah kan gitu. Ijalana ilahan kamalahum alihah. Wahai Musa ya kan, buatkan kami Tuhan patung berhala gitu ya. Sebagaimana orang-orang itu kan nyembah anak lembu. Jadi itu ya ikut-ikutan, Pak. Ini jadi memang ikut-ikutan inilah yang banyak galak menyesatkan semenjak zaman dulu, Pak ya. Makanya kita beragama ini, Pak, di atas dasar ilmu. Karena Bani Israel itu banyak juga yang bodoh gitu ya. Banyak juga yang nggak paham. Karena kalau mereka paham tentu mereka tidak minta itu ya, berbuat syirik. Karena orang yang paling bodoh itu, Pak, orang yang berbuat syirik ya. Walaupun berderet titelnya profesor, doktor, namun masih percaya sama dukun, itu bahlul ya. Iya, lebih bodoh daripada orang nggak tamat TK gitu. Iya, walaupun deretannya luar biasa gini ya, namun masih percaya sama dukun, kemudian bentuk syirik-syirik yang lainnya, ini bukan orang yang berilmu ini, Pak. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, qala Al-Hasan Al-Basri, berkata Al-Imam Hasan Al-Basri, ini ulama tabi'in, berguru langsung ya kepada para sahabat, namun enggak ketemu beliau dengan sahabat. Ini tabi'in. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, dzalika hina waqa'a fi qulubihim min sya'ni ibadatihimul ijla ma waqa'a. Jadi ayat ini turun ya. Turun ayat ini ya. Ayat ini menerangkan, kata beliau, ketika orang-orang Bani Israel ya terjadi pada hati mereka ketika diingatkan oleh Nabi Musa, ya kan? Mereka menyesal gitu ya. Dari telah menyembah anak sapi. Jadi yang membuat itu sebenarnya Samiri ya. Jadi Samiri ini yang merancang itu, Pak ya. Sehingga orang-orang ini menjadi musyrik, ingin dimusyrikkan oleh Samiri ini. Jadi dibuatnya lah dengan emas dari Mesir ya, emas dari Kitbi gitu ya. Dikatakan seperti itu dalam tafsir ya. Dibentuknya gitu oleh Samiri ini kan akhirnya ya Samiri ini mendapat hukuman ya dari Nabi Musa. Kabur dia ya, setelah tahu. Kemudian dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir ayat yang lain. Hina qala Allah, ketika Allah berfirman ini dalam ayat yang lain. Walamma suqita fi aidihim, dan tatkala
ya terjatuh. Ya, jadi Taurat yang diterima oleh Nabi Musa selama 40 malam itu ya, ketika Nabi Musa lihat mereka ini berbuat syirik, saking marahnya Nabi Musa terhadap syirik itu Pak ya, dilempar ya Taurat ya kan. Nah, barulah mereka sadar Bani Israel itu ya. Wara'au annahum qad dhallu, dan mereka menyaksikan mereka itu sudah sesat gitu. Qalu, lantas mereka menyesal seraya berkata, la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana, dan kalau seandainya Tuhan kami Allah tidak merahmati kami dan mengampuni kami, hingga akhir ayat gitu. Kemudian ada juga yang mengatakan ulama mereka itu menyesal kembali ya kepada Allah, orang-orang Bani Israel itu, hina yaqulu Musa, tatkala Musa berkata kepada kaumnya itu, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum, wahai kaumku, dalam ayat yang tadi ya, surah Al-Baqarah 54 tadi, wahai kaumku, sesungguhnya kalian telah zalim terhadap diri kalian dengan kalian bittikhadikumul ijla, dengan kalian menjadikan sesembahan ya, patung, membuat patung anak sapi itu. Fatubu ila bariikum, hingga akhir ayat. Maka bertobatlah kalian kepada bariikum. Apa yang maksud dengan bariikum? Ai ila khaliqikum, pencipta kalian. Jadi bariun itu sama khaliqun, ya pencipta. Wa fi qaulihi hauna, berdasarkan firman Allah di sini, bariikum, kata bariikum itu kenapa Allah beri dengan kalimat ini? Apa alasannya? Ini kata Imam Ibnu Katsir, tanbihun, ini ada sebagai sebuah peringatan, warning ya, ala idhami jurmihim, dikarenakan besarnya ya perbuatan mereka, kezaliman yang mereka lakukan, tindakan kriminal ya terhadap Allah yang mereka lakukan. Jadi Pak, dalam Islam itu Pak, syirik itu kriminal itu. Iya. Jadi kriminal itu enggak kayak di KUHP ya, hubungan sesama manusia aja enggak. Kalau dalam hukum Islam ya, kalau dalam hukum Islam yang sempurnanya gitu. Jadi kalau dalam hukum Islam itu Pak, orang yang berbuat syirik itu ditangkap ya, disuruh tobat dia. Kalau enggak tobat dia hukum mati. Orang pelaku syirik besar itu. Karena Nabi mengatakan ya kan, man baddala dinahu faqtuluh, orang yang menukar agamanya, karena orang menyembah selain Allah itu berarti dia menukar agamanya gitu ya, mengganti agama, maka hukumannya hukuman mati. Bahkan dukun itu Pak, kalau dalam hukum Islam gitu ya, dalam hukum Islam yang secara utuh dalam fikih Islam gitu ya, dukun itu kan penyebar kesyirikan gitu ya, dia ngaku tahu yang gaib gitu ya, itu dalam hukum Islam itu dihukum mati. Dalam mazhab Syafi'i saja gitu, Imam Syafi'i mengatakan as-saharah, kahin peramal itu hukumannya adalah darbun bisayf ya, dipancung ya dengan pedang, hukuman mati Pak. Karena lebih parah ya kerusakan yang mereka timbulkan daripada pengedar narkoba. Kalau narkoba yang dihancurkan cuman jasadnya ya kan, namun kalau syirik ini Pak, yang dihancurkan akidahnya dan menyebabkan pelakunya kekal di neraka, makanya hukumannya berat gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita baca ini, maka berakhirlah ya pembahasan kita, pembacaan ringkasan tafsir Ibnu Katsir surah Al-Baqarah ayat 54. Insyaallah kalau kita masih punya waktu atau masih punya ajal umur yang panjang, insyaallah pertemuan yang selanjutnya kita baca tafsir surah Al-Baqarah ayat 56. Kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.